Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ji. Yuk diri Bu. Nama Rizda dari Tangerang. Nama Rizda dari Tangerang, Balaraja. Balaraja. Iya. Tepuk tangan dong, Balaraja. Testimoninya apa? Semenjak saya kenal RDAY, saya melakukan sholat tahajud, mandi pandan. Bangun jam 00. Iya, bangun jam 00. Senyum. Mandi pagi. Iya. Tahajud, ngaji, baca Al-Quran. ya. Terus selama 2 bulan itu saya belum sampai 2 bulan, perasaan saya masih ada berharap gitu. Berharapnya apa? Ada berharap keajaiban lah gitu, rezeki atau apa gitu. Namanya kita manusia ya Pak Ji ya. Nah setelah saya merasakan capek berharap, ya udahlah, saya cuek aja lagi, saya bilang gitu kan. Tapi sholatnya tetap saya jalanin. Ya. Nah setelah saya melepas rasa harapan itu, alhamdulillah datang Pak Ji. Apa yang terkabul dari Allah? Dan datang orderan sebesar 8 juta. Wow, tepuk tangan dong. Nah, jadi Ibu meraktekin ilmu RDAY, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Iya. Selama 2 bulan. Kurang dari 2 bulan. Iya. Allah kasih hajatnya terkabul. Datang orderan 8 juta, harga uangnya 8 juta. 8 juta. Kebetulan saya di bidang jahit Pak Ji. Jahit. Nah setelah dapat yang 8 juta itu, maju ke depan dari tempat saya, ke menyewa ruko istilahnya Pak Ji. Alhamdulillah lebaran ini bersih dapat 10 juta. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Itu cuman nggak ada yang bikin baru Pak Ji, permak doang. Jadi? Permakan doang. Permak aja. Bisa gak permak alat kelamin? Apakah harus diobras dulu? Apa di open source? Nah, dengan jadi rezeki, Ibu permak doang. Iya, dengan rezeki itu alhamdulillah tadi saya udah berani sedekah potong sapi. Ibu jadi nekat maksain sedekah potong sapi. Iya. Jumat barokah 1 juta. Iya. Berani? Udah jadi tadi Pak. Udah. Wow, tepuk tangan dong. Luar biasa. Nah suami saya juga melakukan mandi malam, mandi pandan itu, tapi dia di Surabaya. Di Surabaya. Masing-masing gitu. Alhamdulillah. Kok tahu suami tercinta ilmu RDAY dari mana? Sama-sama tahu dari pertama. Sama-sama jalanin, cuman keadaan kami yang menghukum kami berpisah tempat. Nah keajaiban dari dia itu dapatnya, dia dikasih sama adiknya 2 juta mau lebaran ini. Sebelumnya semenjak kami nikah belum pernah sama sekali adiknya ngasih. Tepuk tangan dong, luar biasa. Wow. Itulah keajaibannya. Iya. Nah saya semenjak November itu, semenjak tahu RDAY, saya selalu siang malam nonton YouTube Pak Haji terus. Nonton YouTube saya? Iya. Sambil senyum-senyum nggak? Iya, ketawa sendiri. Senyum ketawa sendiri? Iya, kayak orang di gila Balaraja? Iya. Tapi nggak bakal datang ambulan ya? Nggak ada Pak Haji. Terus saya pernah mimpi sama Pak Haji. Mimpi? Iya. Aduh. Mimpinya begini Pak Haji. Kalau mimpi nggak apa-apa ya, Iya. tapi foto saya jangan dikepit Enggak ya. pernah. Soalnya saya nggak bisa napas. Mimpinya begini Pak Haji, Ibu kayaknya yang di rumah. ngempit, saya yang beli oksigen. Iya. Di rumah saya itu kayak ada yang menakutkan lah gitu kan. Ya. Jadi saya berteriak minta tolong. Nah. Yang datang Pak Haji sama kru-kru yang lain tuh ada 6 orang. Iya. Saya minta tolong ketakutan, seolah-olah ada dari setan atau apa lagi. Ya. Cuman jawaban Pak Haji cuman satu. Apa? Nanti saya ajarin kamu cari duit yang banyak. Oke, Itu nanti saya doang. ajarin. Tepuk tangan dulu. Nanti diajarin. Iya, alhamdulillah banyak Pak Haji. Pokoknya nanti ilmunya. saya ajarin. Semuanya saya ajarin bareng-bareng. Duit ngejar kita. Mbaknya usianya berapa? Udah 55. Nah, jadi maunya saya usia kita 50 tahun ke atas, duit ngejar kita, supaya kita
nggak diremehin sama anak dan mantu. Nanti diajarin ya. Ada lagi testimoninya? Sebetulnya banyak Pak Haji. Apalagi? Kayak hujan. Apa? Kayak hujan itu saya hujan. Ya, saya gimana pernah hujan? mengantarin makanan ke anak saya di pondok kan. Ya. Pas di depan pintu itu udah mau keluar udah netes-netes dikit gerimis. Deketin mic-nya, deketin mic-nya. Udah gerimis sedikit. Nah, saya lanjut aja jalan. Alhamdulillah ya Allah, nggak jadi hujan, pasti nggak hujan. Alhamdulillah Pak Haji sampai balik ke rumah nggak hujan sama sekali. Nggak hujan? Nggak. Wow, tepuk tangan dong. Terus ada satu Bu, buat nggak hujan aja manjur ya. Tapi kan diulang-ulang ngucapnya kan? Iya. Sekali ngucap apa diulang-ulang? Sampai selama perjalanan. Nah, maunya saya, Bapak dan Ibu hajatnya apa? Diulang-ulang dong hajatnya. Jangan sekali ngucap. Nggak hujan, nggak boleh dong. Diulang lagi. Apa yang Ibu ucap kok bisa nggak hujan? Coba ulangin lagi, Bu. Allah jangan kasih hujan ya, kasihan Agak saya. kencengan dikit bisa gak Bu, biar bapak-bapak nggak ngaceng. Jangan hujan ya Allah, kasihan saya, nanti saya sakit, saya bilang gitu. Nah, nyampe di rumah baru hujan, alhamdulillah. Apalagi coba Bu? Nah, satu lagi Pak Haji, tetangga saya yang depan rumah saya itu kan, dia ngilangin motor saya ceritanya. Ya. Jadi kan ada nggak enak hati gitu sama kita kan. Ya. Nah, dia punya keadaan anaknya itu pingin nikah sama orang yang punya anak 3. Ya. Anaknya perawan. Nah, karena anaknya ngelawan terus, saya panggil dia. Kamu mau nggak praktekin ini? Saya soalnya kesian sama kamu. Saya juga perempuan, kamu perempuan. Saya bilang gitu kan. Ya saya kasih cobek kan itu Pak Haji. Saya suruh colek anaknya gitu kan. Ya. Alhamdulillah dia nyoleknya jam 11, jam 3 udah kelihatan perubahan langsung. Wow, tepuk tangan dong. Udah putus total sama yang punya anak 3 itu. Iya. Nah, sekarang udah mau nikah 26 April ini. Udah mau Sama nikah. Rumah bujangan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur banget itu orangnya ke saya. Iya. Terima kasih banyak. Ada lagi gak? Sementara itu aja Pak Haji. Boleh. Tepuk tangan dong, luar biasa. Assalamualaikum Pak Haji. Man, ada penontonnya gak Man YouTube Man? Banyak. Coba lihat, ada gak penontonnya Man? Assalamualaikum Pak Haji. Nama Bu Jaristina dari Kendari. Namanya? Bu Jaristina dari Kendari. Tinggal? Iya, saya Tinggal di mana? Di Bogor sekarang. Di Bogor. Iya. Ya, selama saya berjalan di RDAY saya nggak pulang-pulang di Kendari karena ibadahnya saya hindari di Kendari karena pengaruh-pengaruh di Kendari itu kan banyak teman tidak bisa kita ibadah. 180 penontonnya, 180. Iya Bu, testimoni apa Bu? Saya Pak Haji, kemarin ini kan sudah saya lah yang paling jauh, sudah paling banyak datang di sini. Jadi ya, saya jalan ini berdaya dari bulan. Ibu dari asalnya dari Medan atau dari Papua? Dari Kendari. Oh, Kendari. Iya, Sulawesi Tenggara. Oh iya, Sulawesi Tenggara. Iya. Kabupaten apa? Konawe. Konawe. Iya. Oh, iya. Sulawesi Tenggara. Iya. Coba testimoninya. Jadi sejak saya menjalani ini kan dulu itu kan saya ini orang dalam dunia usaha, jadi banyak utang kemarin. Jadi alhamdulillah saya jalan fokus dulu sejak bulan 2 dari RDI 2023 24 saya sudah jalani semua pencerahannya Pak Haji saya jalani.
Jadi alhamdulillah semua apa yang saya lakukan dan hajat saya terkabul. Terutama utang saya yang pertama 2 miliar selesai. Tepuk tangan dulu. Kemudian ada lagi utang saya yang Ibu utangnya lunas meraktekin ilmu RDAI apa kalau boleh tahu? ya, saya tidak lari dari pencerahan Pak Haji. Jadi selama saya di RDAI ini saya tidak pernah, baru 2 kali ini testimoni karena saya hanya merekam suara Pak Haji. Setelah di rumah baru saya atur lagi ini pencerahannya seperti ini. Jadi saya itu mulai datang di sini, saya pulang, saya lakukan mandi jam 00 itu sampai sudah 1 tahun baru 5 kali saya pray, Pak. Sejak saya amalkan ini RDAI. Kemudian saya bangun, sebelum bangun itu saya sudah setel alarm. Jam 12 saya harus bangun. Bagaimana menyetel itu senyuman. Kalau senyum itu kalau tidak awal itu yang lucu kan aneh, setengah mati. Jadi mencari senyuman setelah bangun tidur kan lucu-lucu. Jadi ibu senyum sama siapa bangun tidur? Ya senyum sendiri. Gimana kalau senyum sendiri, kalau boleh tahu prakteknya gimana? Ya gini, saya bangun saya langsung senyum. Saya putar dulu yang lucu-lucu di HP supaya bisa ketawa. Jadi saya biasa putar, kan saya sudah masuk di grup 8 di sini. Ya semua pencerahannya Pak Haji kan saya nonton. Jadi kan yang lucu kan ketawa, jadi saya putar dulu. Jadi saya ambil 1 jam. Jam 12 itu karena jam habis isya saya tidur. Jam 12 saya bangun. Untuk bagaimana pencerahannya itu Pak Haji menyatu dengan nilai-nilai waktu, apa namanya detiknya itu Pak. Jadi jam 00 saya pas sudah mandi. Habis itu pergi lagi dalam keadaan telanjang. Jadi saya hanya dulu dalam keadaan telanjang, saya berdoa. Saya bertobat semua masalah-masalah yang saya pernah lakukan, yang kesalahan-kesalahan saya minta pada Allah diterima tobat saya. Habis itu saya pergi berwudu, sholat tahajud. Di sholat tahajud saya baca Quran, saya ambil sampai subuh. Kadang tidak mandi sampai subuh. Mandi sudah mandi. Apa? Mandi baru selesai mandi saya pergi sholat berbulat, telanjang bulat. Di mana ibu telanjang bulat? Habis mandi saya pergi. Jadi itu saya akan matikan lampu di dalam rumah supaya jangan terasa saya ada. Saya datang duduk. Jadi suami kan tidak apa dia lihat. Nah, kalau dia lihat nanti ngaceng. Tapi biasa Pak Haji saya kasih, memang kasih jatah kan. Habis sholat isya kan ditanya, Pak gimana, mau pembantaian atau gimana? Jadi dia bilang, ya gimana ya? Oh jangan, ini kan kewajiban. Kalau dulu saya nggak bisa menawarkan diri, tapi ini ilmu RDAI, ilmu Pak Haji nggak bisa ditolak Pak. Sekarang pentingnya apa? Kita mau hasil apa mau gugur dalam perjuangan? Dia bilang ya oke. Begini, sekarang ada lagi Pak Haji arahannya harus neneng. Jadi gimana? Jadi begini, karena sudah ada yang gigimu patah, saya bilang ini kan nenengnya bukan gejala tumbuh gigi, tapi gejala rontok gigi kan? Tepuk tangan. Terus jadi berapa? Ya persyaratan itu baca alhamdulillah 99 kali baru neneng. Jadi gimana neneng? Ayo jangan pikirkan itu expirednya. Jadikan dulu ini karena persyaratan dan semua perjuangan ini Pak.
Jadi setiap saya selesai lagi sholat tahajud Pak, saya baca Quran. Saya sudah sebelum saya wudhu, saya sudah cebok alat kelamin saya untuk nyawer semua yang masalahku yang bermasalah dengan saya, turut manut katut dengan saya, baik utangku atau masalah apa saja turut. Sampai sekarang nggak ada yang nagih. Tepuk tangan dong. Tidak main-main Pak Haji. Ada yang 2 miliar, tapi yang 2 miliar kebetulan masih menagih, meninggal tiba-tiba. Tapi kan maunya Tuhan. Jadi mau melapor di polisi, bagaimana? Siapa yang mau menggugatkan? Tidak ada yang keberatan. Sama keberatan yang kan yang transaksi bukan Anda, yang transaksi adalah almarhum. Jadi siapa? Mana polisi udah mau BAP yang begitu? Bos, kenapa keluar bos? Sini aja. Terus lanjut Bu. Jadi semuanya ini berkat itu kesabaran kita, terutama sifat 18 itu jangan. Ada kalau saya juga kalau biasa mundur ini, saya pikir apa yang salahku? Oh, mikir. Paling itu dendam. Kadang sepintas selalu itu lewat rasa dendam. Saya cepat ambil wudhu. Itu kan arahan Pak Haji. Saya sholat wudhu lagi, saya tadi terlintas dendam sedikit. Itu yang paling parah, paling susah itu melawan itu 18 di awal-awal saya Pak Haji. Tapi alhamdulillah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala kita sudah minta dari Allah, ya Allah, semoga Allah jauhkanlah saya sifat 18. Jadi itu yang saya Pak Haji. Jadi ada lagi arahannya, saya selalu nonton testimoninya, saya lakukan lagi. Habis sholat maghrib, sholat isya. Kalau saya tidak bisa berdiri Pak Haji, saya duduk. Sampai 1 jam, belum 1 jam sudah selesai sifat sholat 18 kali itu. Baru datang isya, itu Pak Haji. Jadi alhamdulillah. Yang terutama ini utang itu karena saya sudah kelapor di polisi, sudah menghadap di mana-mana. Itu kan persoalan luar biasa, tinggal dipencar yang belum. Tapi alhamdulillah setelah saya jalani di sini semua juga saya disolimi. Alhamdulillah Pak Haji, banyaklah yang tumbal juga. Karena bukan saya, tapi kan Tuhan. Kan saya hanya minta pada Tuhan. Saya dikasih uang sama siapa tetap bilang rezekiku dari Allah. Semua rezekiku, semua pemberianku saya tidak katakan dari si A si B. Saya katakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Haji. Ya. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Kemudian Pak Haji, saya kan punya hajat. Ya, untuk apa hajatnya Ibu? Jauh-jauh dari Korowale. Kemarin itu kan ada urusan saya tentang perusahaan saya. Dan ada yang masih tertutup jalurnya. Sekarang selama saya di RDA sudah terbuka semua. Namun sekarang ada yang banggaran sisa yang 750 belum bisa kita cair karena terlalu gede ya provisinya. Terpaksa gimana lagi saya amalkan ini supaya turunin dulu angka dari itu supaya kami bisa jangkau. Boleh. Dia turun lagi 50. Tiba-tiba ada cek kita 50M. Saya ini kan mau gunakan untuk membeli sawit. Ya. Sawit ini yang saya mau beli bertahan 55M. Ya. Bertahan di 55M. Saya kerjasama dengan orang RDA juga yang mengurus dari sini, pasien dari sini. Kerjasama gimana aku tawarkan kita ini, karena cek saya ini hanya 50. Kalau saya bayar 50 sudah tidak ada kita punya warawiri untuk biaya warawiri. Saya bilang begitu. Ini juga yang pemilik soal bertahan. Dia bilang, Bu, saya nggak bisa lagi, bagaimana caranya? Amalkan itu, apa gunanya kau dari RDA? Oke. Saya pakdu. Dia bilang, harus komprensi Pak Haji. Oh, komprensi. Saya menawar di situ. Dari tadinya 55, dia turun 45. Alhamdulillah kan? Sekarang Pak sudah transaksi kita. Sudah kontrak, tinggal mencair, tinggal saya mau
apa namanya sedekah lagi di anak yatim, bagaimana lancar ini. Boleh, nanti diajarin ya. Iya. Ya, ada lagi yang mau testimoni? Oke, terima Sebelum kasih saya Pak Haji. ngajari ilmu pamungkas,